Pulau Sebatik dan wilayah binaan Desa Sungai Nyamuk. Baiklah, pada siang hari ini saya akan mencoba mempraktikkan proses pembuatan surimi dengan diversifikasi olahan produknya berupa pistik. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita mengolah pada siang hari ini, alangkah terlebih dahulunya kita harus menggunakan perlengkapan untuk menerapkan sistem sanitasi hygiene. Baiklah, sebelum kita melakukan proses pengolahan ini, alangkah lebih baiknya kita harus menerapkan sistem sanitasi hygiene terutama kepada kita sebagai pengolah untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang terhadap kita kepada produk. Di sini saya menggunakan sarung tangan, penutup kepala, dan masker. Dan satu hal lagi, di sini juga saya menerapkan namanya sistem rantai dingin. Sistem rantai dingin ini saya terapkan kepada produk ikannya, kepada bahan baku ikannya. Di sini saya menggunakan bahan tambahan, bahan pembantu berupa es untuk tetap menjaga kesegaran ikan. Dan selama proses pengolahannya nanti, semua proses harus tetap kita jaga suhunya. Baik, langkah pertama yang akan kita olah itu adalah surimi. Nah, surimi ini nanti akan kita olah dengan menggunakan bahan utama itu adalah ikan, garam, dan gula. Daging yang sudah kita pisahkan dari kulit, tulang, dan kepala ikan. Selanjutnya kita akan melakukan proses pencucian dengan proses penambahan garam dan pemberian es batu dalam proses 3 kali pencucian. Baik, ini adalah proses pencucian pertama. Kita campurkan dengan menggunakan es batu, kemudian kita aduk. Tujuan dari proses pencucian ini ialah untuk melarutkan protein sarkoplasma yang larut dalam air dan juga untuk membentuk aktin dan miosin sehingga membentuk ektomiosin sehingga menghasilkan gel strength yang kuat untuk produk suriminya nanti. Baik, selama proses pengadukan ini nanti akan kita saring dengan menggunakan kain dari ini untuk memisahkan kandungan air dari ikannya. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan ke pencucian kedua dengan perlakuan yang sama, penambahan garam dan penambahan air es. Karena selama proses pengadukan, suhu harus tetap selalu dijaga untuk mempertahankan mutu dan kualitas ikan. Baik, ini adalah hasil dari proses pencucian pertama. Pada daging ikan sudah terlihat jelas, daging sudah mulai berubah warna menjadi keputih-putihan. Selanjutnya kita melakukan pencucian kedua dan ketiga dengan perlakuan yang sama dengan pemberian garam dan air es. Baiklah, setelah dilakukan proses pencucian 3 kali dengan penambahan garam dan es, hasil yang dihasilkan adalah surimi dengan penampakan yang sangat padat dan warna yang sangat putih. Dan ini adalah hasil dari proses pembuatan kita. Dan setelah ini saya akan langsung mencoba mengolah diversifikasi olahan hasil perikanan berupa produk pistik. Baik, di sini saya akan mencoba membuktikan pembuatan proses pistik dengan bahan-bahan yang ada di meja ini, tepung terigu, tapioka, tepung panir, bahan baku utama berupa ikan. Di sini adalah bawang putih, jahe sebagai kondimennya, garam, dan bahan tambahannya berupa cacahan wortel dan cacahan dan bawang. Baik, yang pertama kita
ini kita masukkan ke dalam cetakan. Larutan butternya terlebih dahulu dengan menggunakan telur, tepung maizena, tepung terigu, dan campuran air es. Nah, setelah kita masukkan ke dalam cetakan, kemudian kita kukus dengan kukusan air mendidih selama 15 menit, dan setelah itu kita akan masukkan ke dalam campuran butter ini. Kemudian kita akan balik kembali ke menggunakan tepung panir ini. Setelah tadi adonan kita kukus selama 15 menit, kemudian kita potong menjadi potongan stick adonan tersebut. Nah, setelah semua adonan terpotong, kita masukkan ke dalam larutan butter. Hasil dari proses pembuatan berbahan dasar dari ikan barakuda yang lagi jatuh proses pembuatan surimi, dan saya membuat produk dari diversifikasi olahan hasil perikanan berupa fistik. Jadi seperti ini hasil yang dapat saya buat pada siang hari ini. Mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan dalam proses pembuatannya, namun kedepannya saya akan selalu mencoba untuk membuat yang menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan dan saya praktikkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.